Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata kalau kita bandingkan begitu ya, antara Jokowi dengan Pak Ganjar. Siapa yang paling lemah begitu ya? Artinya selama ini kenapa Pak Ganjar itu sangat lemah luar biasa dibandingkan dengan Pak Jokowi begitu kan? Ya, karena yang beredar hari ini bahwa ya katanya Pak Ganjar mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Jadi banyak muncul spekulasi begitu kan. Ganjar itu merasa lemah ya. Bahkan yang beredar di media sosial bahwa ya bagaimana fotonya Ganjar itu disandingkan dengan Pak Jokowi. Itu artinya apa? Artinya Pak Ganjar itu tidak punya nyali begitu ya untuk bersaing dalam kontestasi Pilpres di 2024 begitu. Mengapa? Ya, karena pada hakikatnya simbiosis itu, mutualisme itu pasti ada ya. Karena mungkin di satu sisi ingin seperti Pak Jokowi begitu kan. Ya beda jauh begitu kan. Mengapa saya katakan Pak Ganjar itu lemah? Pertama, sebagai gubernur 2 periode saja begitu kan. Tidak punya ya proyek mercusuar begitu kan ya. Dalam artian bahwa proyek-proyek seperti ini kan proyek sebenarnya menjadi catatan penting begitu kan ya, proyek-proyek yang kemudian bisa berkiprah begitu kan. Proyek mercusuar itu ya kalau Anies Baswedan kan tidak perlu dipertanyakan lagi begitu kan. Pak Jokowi juga sama kalau kita bandingkan dengan Pak Ganjar begitu ya. Inilah yang muncul spekulasi hari ini. Kenapa foto-foto Pak Ganjar yang beredar dan bahkan meresahkan begitu ya disandingkan kepada Pak Jokowi terus begitu kan. Pilihan Pak Jokowi adalah Pak Ganjar. Katanya begitu ya. Muncul spekulasi seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat bahwa Pak Ganjar itu lemah luar biasa begitu kan. Tidak punya narasi, tidak punya gagasan bagaimana konsep ya untuk memajukan bangsa kita begitu kan. Ya ujung-ujungnya ingin memberantas korupsi begitu kan. Pak Jokowi apalagi begitu kan ya. Masih kurang dengan janji-janji Pak Jokowi mengatakan bahwa KPK akan diperkuat, tapi buktinya sekarang gimana begitu ya. Itulah yang kemudian banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi ya terlalu andalkan Jokowi ya. Bahkan sikap Ganjar Pranowo bahkan disoroti hari ini begitu kan ya. Seolah-olah bagaimana ya di Jawa Tengah begitu ya. Dan bahkan banyak yang kemudian ya baliho-baliho Pak Ganjar di situ di persimpangan jalan begitu ya. Jokowi mendukung Pak Ganjar. Banyak yang begitu meresahkan di situ begitu. Seolah-olah gagasan yang kemudian ya yang gagasan yang paling utama atau program yang paling utama untuk Pak Ganjar itu tidak ada begitu kan. Ya pada akhirnya nempellah kepada Pak Jokowi di situ begitu kan. Tahu sendiri kan bagaimana nanti begitu kan. Ya inilah menurut saya pribadi hal-hal seperti ini saya kira itu sangat disayangkan sekali begitu ya. Karena dalam proses ini begitu kan 2 periode Pak Ganjar begitu kan ya. Di satu sisi ya bahkan tidak punya proyek ya mercusuar itu begitu kan ya kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo dengan Anies Baswedan begitu ya. Anies Baswedan 1 periode saja sudah kelihatan yang sangat luar biasa begitu ya. Artinya proyek-proyek untuk menunjang ya, untuk mendukung kepada daerahnya sendiri itu sangat luar biasa dan bahkan proyek internasional begitu ya. Inilah kelemahan Pak Ganjar begitu ya. Ya di satu sisi bahkan ya karena memang Pak Ganjar selama ini begitu kan tidak dicap sebagai komunis, tidak dicap dengan berbagai hal. Tapi kalau kita kaitkan dengan Pak Jokowi sama aja begitu kan. Dalam artian apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar begitu kan ya karakternya ingin sama dengan Pak Jokowi artinya kalau kita bandingkan siapa sih sebenarnya sosok yang lemah begitu? Jangan-jangan ini Pak Jokowi atau Pak Ganjar begitu kan? Saya kira yang paling lemah itu adalah Pak Ganjar begitu kan. Masa fotonya saja begitu kan kepada relawannya selalu ditempelkan dengan nama Pak Jokowi begitu. Artinya apa? Artinya kalau bertarung secara sehat begitu ya. Pak Prabowo tanpa cawi-cawi oleh Pak Jokowi begitu kan. Terus kemudian Pak Ganjar dengan Anies Baswedan, saya yakin Anies Baswedan itu adalah bisa terpilih menjadi presiden begitu ya. Tetapi analisis saya bahwa
saya kemungkinan besar mengatakan bahwa Ganjar itu sangat lemah begitu ya. Bisa saja di putaran kedua itu adalah pertarungannya adalah Prabowo dengan Anies Baswedan begitu. Dan sekarang sudah mulai muncul isu ke pertemuan dari Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi menimbulkan satu berita yang sangat luar biasa begitu kan. Ya, akankah Anies bertemu dengan Pak Jokowi, kan begitu logikanya begitu. Itu padahal masyarakat hari ini sudah tertuju di situ begitu. Makan 2 periode saja di Pak Ganjar saja memimpin Jawa Tengah kok seperti itu, seperti wadas, banjir, angka kemiskinan yang masih menyelimuti itu masih menjadi catatan penting kepada Pak Ganjar begitu kan. Apalagi proyek-proyek Mercusuar itu begitu. Jadi tidak punya apa-apa begitu kan. 2 periode padahal begitu dibandingkan dengan Anies Baswedan 1 periode begitu. Jadi inilah politik kita begitu kepada bangsa kita begitu, kepada rakyat Indonesia begitu ya. Bahkan di satu sisi ya, kenapa muncul bahkan Pak Prabowo sendiri begitu kan, ya mesti nebeng kepada Pak Jokowi begitu. Ada apa begitu ya, kok semuanya nebeng kepada Pak Jokowi begitu ya. Pada hakikatnya masyarakat di luar sana walaupun nempel kepada Pak Jokowi, Pak Ganjar nempel kepada Pak Jokowi, Prabowo nempel kepada Pak Jokowi, saya rasa masyarakat Indonesia yang memilih itu begitu kan. Kalau sebagai simbiosis mutualisme dari Pak Jokowi, ya saya rasa tidak punya pendirian untuk membangun bangsa kita begitu kan. Apa-apa klaim program Pak Jokowi, apa-apa klaim meneruskan program Pak Jokowi. Tidak ada punya gagasan ya yang kemudian menjadi ya komitmen utama ya dalam visi dan misi dalam program Pak Ganjar itu sendiri. Tahu-taunya ingin memberantas korupsi. Ya sama aja begitu kan. Bagaimana merajalela korupsi hari ini begitu kan, Pak Jokowi masih kurang tegas apa begitu. Inilah yang kemudian kelemahan Pak Ganjar di situ begitu. Jadi saya kira kalau bandingkan Pak Ganjar dengan dengan Pak Jokowi, kelemahannya sama-sama lemah menurut saya pribadi begitu ya. Bahkan saking lemahnya Pak Ganjar ini ya bisa nebeng ya, foto-fotonya bisa nebeng kepada Pak Jokowi di satu sisi begitu. Itulah masyarakat akan enggan untuk memilih Pak Ganjar begitu kan, karena tidak punya narasi dan gagasan bagaimana untuk memajukan bangsa kita begitu kan. Ya di satu sisi ingin nempel apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Coba bayangkan berbicara tentang IKN begitu ya. Apa yang mesti dilakukan oleh Pak Ganjar begitu ya. Ya pasti meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Tidak ada gebrakan yang kemudian bagaimana IKN itu akan berbeda dengan Pak Jokowi yang kemudian begitu kan dengan satu tujuan begitu kan. Anies Baswedan kan sudah jelas di situ. Ya, dalam koalisi perubahan itu bukan berarti kita merubah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Itu sudah jelas menyempurnakan di situ begitu. Itu ada sesuatu yang kemudian komunikasi yang baik begitu kan. Komunikasi bagaimana cara untuk memperbaiki apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetapi Pak Ganjar itu tidak begitu. Hanya meneruskan sehingga orang berpikiran bahwa gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini sangat lemah sekali begitu kan. Jadi hanya ikut-ikutan begitu kan, sana sini ikut-ikutan, masuk got ya mungkin ikut-ikutan begitu kan. Bahkan dalam segi apapun ucapannya begitu kan, dalam demokrasi modern hari ini pencitraan apapun begitu ya, tetap itu ketahuan begitu ya. Artinya selama ini kan sudah jelas begitu kan, mana yang pencitraan dan mana yang tidak begitu. 2 periode masa tidak tahu seperti apa karakter Pak Jokowi begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan inilah ya, kelemahan Pak Ganjar itu sangat lemah luar biasa begitu ya. Kalau ingin mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya kira tidak bisa begitu. Karena apa? Karena di satu sisi kelemahan Pak Ganjar selama ini begitu kan sangat luar biasa. Bayangkan begitu ya. Kalau selama ini Pak Jokowi tidak ikut cawi-cawi misalnya, netral begitu kan sebagai seorang presiden dan kepala negara, bagaimana nasib Ganjar hari ini? Saya kira tidak akan memilih Pak Ganjar begitu ya. Pasti akan memilih yang lain. Ini yang kemudian masih ada bantuan oleh Pak Jokowi di situ. Walaupun pada hakikatnya sekarang seolah-olah Pak Jokowi mau lepas Pak Ganjar dari PDIP. Kira-kira seperti itu begitu kan. Proses inilah yang kemudian
masyarakat Indonesia itu tahu sendiri kan sekarang itu bahwa ya kedua kalinya tidak ingin dibohongi begitu kan. Jomblos 5 menit, sengsaranya 5 tahun bahkan 10 tahun begitu. Jadi mesti hati-hati begitu ya. Siapa yang lemah dan siapa yang membangun bangsa kita, yang kemudian siapa yang punya elektabilitas dan prestasi yang luar biasa, itulah yang seharusnya kita pilih begitu kan. Satu-satunya calon yang berangkat dari rakyat kecil ya pasti Anies Baswedan begitu kan. Walaupun dia mantan gubernur dan sekarang menjadi rakyat biasa. Kenapa Pak Ganjar tidak pernah mundur? Di satu sisi kelemahannya di situ. Kalau Pak Ganjar mundur sebagai gubernur begitu ya, menjadi presiden sudah jelas di situ begitu kan, pasti ada kelemahan di Jawa Tengah. Dan sekarang Jawa Tengah sudah begitu ya, sudah dikuasai oleh relawan-relawan Anies Baswedan ya. TNI, Polri, terus kemudian Purnawirawan TNI dan Polri sudah mendeklarasikan itu begitu. Artinya apa? Artinya proses dalam hal ini ya bisa dikatakan lemahnya luar biasa Pak Ganjar begitu ya. Cara ngomongnya saja sekarang sudah disetting bagaimana sama dengan Pak Jokowi begitu. Bahkan foto-fotonya akan disandingkan dengan Pak Jokowi ya. Ini cerita banyak hal begitu ya. Tetapi kelihatannya sekarang program dari Pak Ganjar sendiri ya saya kira tidak ada di situ begitu kan untuk mendongkrak bagaimana yang ditawarkan kepada masyarakat begitu. Saya hanya memberikan satu solusi kepada Pak Ganjar kalau ingin menegakkan ya yang namanya korupsi di Indonesia, dua hal begitu. Pertama, miskinkan orang-orang yang kemudian terlibat dugaan korupsi di situ begitu, bahkan terlibat korupsi di situ begitu. Yang kedua adalah bagaimana begitu ya hukuman yang setimpal, misalnya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, baru itu percaya ya. Kemudian kalau sekarang hanya ingin menegakkan regulasi, menegakkan kebijakan dengan menjadi presiden nanti ya, KPK akan baik, korupsi akan baik. Di mana letak logikanya Jokowi 2 periode memimpin saja sudah seperti itu begitu kan. Masyarakat tidak mungkin itu percaya begitu ya. Dengan satu catatan tadi begitu kan, miskinkan orang-orang yang yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.